Astagfirullahaladzim. Loh, astagfirullahaladzim. Diapain, Mas? Kamu, lepasin dia. Dia kesini niatnya baik buat minta maaf ke kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah terang. Tadi habis hujan deras, bisa dilihat ya mas. Dan ini teman-teman, hari ini saya nggak akan melakukan penelusuran sendirian lagi. Nggak akan sama Mas Edi aja ya. Dan ini saya ditemani oleh Mas siapa namanya? Mas Aldi, Mas. Ya Mas Aldi. Dan ini teman-teman, jadi di sini saya dimintai tolong oleh Mas Aldi karena katanya Mas Aldi ini dapat gangguan terus ya Mas dari makhluk halus. Iya, Mas. Kalau boleh tahu itu gimana ceritanya Mas? Kenapa Mas Aldi ini bisa diganggu oleh sosok halus? Iya, Mas. Jadi yang saya rasakan, Mas. Mas Aldi tenang aja. Mas. Tenang Mas. Itu bukan apa-apa. Ceritakan lagi aja Mas. Iya, Mas. Jadi yang saya rasakan itu, Mas, saya itu diganggu oleh pacar saya sendiri, Mas. Pacar Mas Aldi? Iya, bener, Mas. Dan dia itu sudah meninggal, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu itu saya punya pacar, Mas. Dan pacar saya itu masih bekerja, Mas. Dan dia itu ngekos. Tapi di saat kita pacaran, kita sering melakukan hubungan layaknya seperti suami istri, Mas. Layaknya seperti suami istri. Bener, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu emang orang tua Mas Aldi dan orang tua pacar Mas ini nggak tahu? Gak tahu, Mas. Soalnya saya melakukan hubungan kayak gitu, Mas. Itu di kosan pacar saya, Mas. Dan di rumah saya jika rumah saya lagi sepi, Mas. Seperti itu. Iya, Mas. Jadi setelah kejadian itu, saya mungkin itu kecerobohan saya, Mas. Pacar saya itu sampai hamil, Mas. Dan di saat itu, Mas, saya kan bingung, Mas, bagaimana saya harus menikahi pacar saya, sedangkan saya itu masih sekolah, Mas, belum bekerja, uang aja masih minta sama orang tua saya, Mas. Berarti saat itu Mas Aldi masih kuliah maksudnya ya Mas? Dan pacar Mas Aldi ini udah bekerja. Iya, terus karena pikiran saya sudah gak bisa berpikir apapun, Mas, udah mentok, Mas, saya bilang ke pacar saya ingin berbicara sama pacar saya itu secara empat mata, Mas. Dan saya membawa pacar saya itu ke daerah sini, Mas. Ke daerah sini. Itu buat apa ya Mas Aldi kalau boleh saya tahu? Dan ini kan kata Mas Aldi, pacar Mas Aldi udah meninggal, itu karena apa juga kalau boleh saya tahu juga? Sebenarnya, Mas, saya bilang kayak gitu empat mata itu kan saya bilangnya ke pacar saya itu ingin berangkat kerja, mencari pekerjaan buat menikahi pacar saya, Mas. Tapi saya hanya berbohong, Mas. Dan disitulah Kenapa Mas? saya melakukan tindakan yang tidak wajar, Mas. Maksudnya itu perbuatan yang sangat kejam, Mas. Sangat kejam gimana Mas Aldi? Bisa ceritakan? Saya, Mas Aldi tenang aja ya, di sini ada saya dan Mas Edi kok, jadi nggak usah takut. iya, Mas, saya membunuh pacar saya sendiri, Mas. Hah? Dengan cara, iya, Mas, dengan cara mencekik dan membungkam mulut dia, Mas, di area situ, Mas. Astagfirullahaladzim. Setelah kejadian itu saya tinggalkan jasad dari pacar saya, Mas. Tapi dari situlah, Mas, saya merasa menyesal, Mas. Saya sering sekali diteror, dihantui oleh sosok pacar saya, Mas. Bentar, Mas Aldi bentar. Berarti Mas Aldi kesini tuh menjebak pacar Mas Aldi. Mas Aldi di sini mencek pacar Mas Aldi sendiri Iya, Mas. dan terus meninggalkannya begitu dia meninggal di sini. Benar, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Aldi ini mikir apa sih? Itu pacar Mas Aldi loh. Itu, Mas, di situ saya nggak bisa berpikir apapun, Mas, karena saya sudah bingung sekali, Mas. Dan dalam pendengaran saya, Mas, banyak yang
apa suara-suara yang masuk dalam telinga saya, Mas. Astagfirullah. Ini saja pacarnya, kayak gitu, Mas. Ya, berarti ini dari itu Mas Ali sering digangguin ya? Iya, Mas, sering diganggu, sering didatengin dalam mimpinya, suruh bertanggung jawab, dan bahkan sering dicekik, Mas, ketika Astagfirullah. lagi tidur, Mas. Ya ini gimana ya Mas, teman-teman? Soalnya ini kan karena kesalahan Mas Ali sendiri. Mas Ali itu udah salah, Mas. Iya, Mas. Harusnya Mas Ali itu bertanggung jawab, bukan malah menghindari kesalahan Mas Ali sendiri. Pantas saja dari teman-teman waktu saya jemput Mas Ali dari rumah dan ke sini, saya tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin saya dan Mas Ali. Ternyata itu mungkin mantan pacar Mas Ali yang Mas Ali dibunuh kan? Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, ini nggak usah kelamaan ya. Ya ini karena Mas Ali minta bantuan ke saya, tapi untuk Mas Ali maaf ini kan nanti kan saya upload sesuai dengan perjanjian tadi ya. Kalau semisal orang tua dari keluarga pacar Mas Aldi itu maksudnya mantan yang Mas Aldi bunuh nggak terima, itu udah jadi resiko Mas dan Mas harus tanggung jawab ya. Iya, Mas, saya siap, Mas. Yang penting saya udah ditembak lagi, Mas. Tenang aja Mas. Soalnya saya menjadi gelisah, Mas. Ya, itu karena ya resiko sendiri Mas. Baik teman-teman, ini nggak usah kelamaan ya. Langsung saya mulai aja karena tadi Mas tadi bilang di start sini membuangnya, jadi saya coba untuk masuk, siapa tahu saya bisa ketemu dengan sosok mantan dari Mas Ali sendiri. Yaudah, ayo Mas Edi, teman-teman ayo silakan masuk. Oh ya, buat teman-teman di rumah ini saya mohon maaf ya kalau semisal mungkin mukanya dari Mas Aldi akan saya blur demi privasi identitas. Dan buat teman di rumah ini saya mohon untuk jangan skip iklannya ya, karena kalau kalian skip iklannya itu nanti kita nggak bisa lebih berkembang lagi. Dan di sini kan kita berniat untuk membantu orang-orang dengan tanpa pamrih ya Mas. Betul, Mas. Jadi jika kalian nggak skip iklan, kalian itu mensupport saya dan Mas Edi untuk lebih menolong orang lain gitu. Dan jangan skip video ya, tonton dari awal sampai akhir. Baik, ayo Mas, ayo teman-teman kita langsung mulai aja. Seperti itu. Udah, tenang aja. Mas Aldi harus berani. Ini bentuk sebagai tanggung jawab Mas Aldi sendiri ya. Jika Mas Aldi takut, gak berani bertanggung jawab, maka Mas Aldi akan seumur hidup dihantui oleh mantan Mas Aldi. Di start sini ya Mas. Seperti ini. Ini di sini saya juga emang udah ngerasain sih teman-teman. Halo, kabar? Mas, saya dengar suara tangisan, Mas. Saya di sini juga mendengar suara tangisan. Kenapa Mas? Suara itu, Mas. Ini suara Mas Aldi kenal dengan suara tangisan ini. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Suara mantan pacar saya, Mas. Iya ya, Mas Aldi, teman-teman di sini juga udah merasakan bahwa sosok mantan Mas Aldi dia dari sekitar sini. Sini Mas. Di sini Mas Aldi jangan takut, saya akan menggunakan Mas Aldi untuk mewujudkan dirinya Mas. Dia dari sekitar sini dan saya akan menggunakan Mas Aldi untuk melacak keberadaan dia. Baik, Mas. Mas Aldi jangan takut ya, harus berani Mas. Iya, Mas. Mas Aldi harus tanggung jawab. Iya. Depan sini Mas. Ini buat teman-teman, ini buat doanya ya, biar saya bisa membantu Mas Aldi untuk melakukan minta maaf terhadap mantan pacarnya tersebut. Dan Mas Aldi baca doa ya Mas, biar nggak terjadi apa-apa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tahu kamu ada di sekitar sini. Dan kamu mencari, dan kamu juga menginginkan pacar kamu ini kan, yang bernama Aldi. Tunjukkan wujud kamu. Sebutin teman-teman, dia menangis lagi. Ada suara tangisan. Mas Aldi, ikuti suara ini Mas. Jangan takut, saya di belakang Mas Aldi dengan Mas Aldi. Ya, ikuti suara ini Mas, jangan sampai hilang Mas. Kalau hilang, Mas Aldi nggak akan bisa minta maaf ke dia. Ikuti Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, saya di sini akan mengikuti Mas Aldi kemanapun karena yang dia incar adalah Mas Aldi, bukan saya. Jadi terus ikuti suara ini Mas, jangan sampai hilang Mas. Ada apa Mas? Sini teman-teman.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas Edi kelihatan mas? Iya mas, Teman-teman itu bisa kelihatan? seperti wanita mas. Assalamualaikum, siapa kamu? Ada apa Mas Aldi? Dia itu Novita mas. Novita? Angkat sama aku, mas. Hah? Pacar Mas Aldi? Mas Aldi? Mas Aldi mau ngapain mas? Astagfirullahaladzim. 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 Loh, astagfirullahaladzim. Dia diapain mas? Kamu, lepasin dia. Dia kesini niatnya baik buat minta maaf ke kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Gak bisa biarin. Bismillah, lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin tangan kamu. Bismillah. Kasihan dia kesini mau minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Ali nggak apa-apa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan marah. Di sini niatnya Mas Ali baik sama kamu. Dia kesini udah menyesal dan mau minta maaf sama kamu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, hamil. Ternyata bener yang dibilang sama Mas Ali udah hamil. Udah hamil besar malah ini. Ini bener. Pacar kamu Mas Aldi yang kamu bunuh. Iya benar mas, dia yang sering datang ke mimpi saya mas. Astagfirullahaladzim. Dan dia selalu meminta pertanggungjawaban mas. Iya, saya tahu kamu sangat marah dan kamu sangat benci sama dia. Nov, saya minta maaf Nov. Tapi kamu udah kesini kan, dia kesini mau minta maaf sama kamu dan dia udah menyesal. Maafin saya Nov. Saya Astagfirullahaladzim. siap menanggung semua resiko yang sudah saya perbuat Nov. Mas Aldi, dia sangat marah sama Mas Aldi. Assalamualaikum. Kamu tenang? Saya bilang kamu tenang. Jika kamu tidak tenang, maka kamu juga akan selalu bergentayangan di sini. Saya tahu. Kamu juga ingin tenang kan dalam kamu kan? Kamu gak ingin berurusan lagi sama Mas Aldi ini. Makanya kamu tenang. Kalau kamu gak tenang, kamu akan terus bergentayangan dan kamu akan terus diikuti oleh rasa dendam kamu terhadap Mas Aldi. Iya Nov, aku minta maaf Nov. Dia masih belum bisa memaafkan Mas Aldi. Sebenarnya. Karena ini, maaf Mas Aldi, Iya mas. dia sebenarnya bisa memaafkan Mas Aldi selama Mas Aldi waktu dulu itu mau bertanggung jawab. Cuman karena sekarang Mas Aldi tahu sendiri kan, waktu dia kondisi hamil, dia udah 5 bulan, ini perkiraan menurut saya. Dia itu berharap bahwa Mas Ali itu mau bertanggung jawab, mau menikahinya, tapi kenapa malah Mas Ali membunuhnya, itu yang bikin dia marah Mas. Karena saya bingung mas. Saya itu masih kuliah. Uang aja masih minta sama orang tua. Saya bingung bagaimana cara Lihat Mas, ngomong sama orang tua. dia juga kesakitan loh Mas. Seperti itu. Iya, iya. Saya bisa bantu kamu untuk kamu tenang di alam kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bisa memaafkan mantan kamu ini. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak akan bisa tenang juga. Maafin aku Nov. Aku Mas Aldi. siap menanggung semua resikonya Nov. Ini Mbak Novi mau memaafkan, tapi Mas Ali harus minta maaf dengan tulus-tulusnya dari hati Mas Ali sendiri. Silakan Mas. Jika Mas Aldi tulus, maka Mbak Novita pacar Mas dia akan memaafkan Mas Aldi. Silakan minta maaf. Yang tulus Mas. Minta maaf Nov. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, jadi ini buat pelajaran aja ya teman-teman. Ini juga anak kamu Mas Aldi. Kamu juga harus minta maaf ke anak kamu. Maafin aku Nov. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bener menyesal Nov. Maafin Nov. Memang aku belum siap Nov. Mas Aldi, Mbak Novi minta untuk Mas Aldi itu mencium perutnya agar bayi dalam kandungan Mbak Novi ini juga tenang.
Ini juga anak Mas Ali sendiri kan yang Mas Ali bunuh juga sekali dengan ibunya. Astagfirullahaladzim. Baik, Mbak Novi sekarang udah bisa maafkan Mas Ali kan? Mas Ali, berdiri Mas. Berdiri Mas. Mbak Novi sekarang ingin tenang di alamnya Mas, beserta dengan anak Mas Aldi. Jadi Mas Aldi bantu saya untuk mendoakan Mbak Novi ya. Dan buat Mbak Novi, sekarang Mas Ali udah minta maaf sama Mbak Novi. Dan untuk Mas Ali juga, dia pasti akan terkena karmanya sendiri karena telah berlaku jahat terhadap Mbak Novi. Tapi saya tidak membenarkan kejadian atas kalian berdua karena kalian berdua ini juga udah melakukan hubungan zina ya. Baik, Mas, saya ingin bicara sebentar silakan. kepada mana? Silakan. Nov, Maju aja Mas, gak apa Mas. aku siap melakukan semua resikonya, Nov. Masih di dalam penjara, Nov. Masih di dalam penjara, aku siap, Nov. Karena aku sudah sama sekali, Nov. Baik, mundur. Ini Mbak Novi dia ingin segera tenang karena dia udah tersisa sekali di sini Mas. Dia udah berhari di sini menangis terus tanpa hentinya. Dan buat Mas Aldi berdoa ya biar Mbak Novi bisa tenang di alamnya yang sekarang. Baik, Mas. Dan untuk Mbak Novi, sekarang Mbak Novi bisa kembali ke alam Mbak Novi. Saya dan Mas Aldi akan membantu Mbak Novi dan mendoakan Mbak Novi biar bisa tenang. Mas Aldi, baca doa Mas, ikuti saya. Baca Al-Fatihah, Anas, kursi. Baik Mas. Bismillah. Untuk teman-teman di rumah juga bantu saya baca doa ya. Mas Edi juga biar arwah Mbak Novi ini dia bisa tenang beserta anaknya di alamnya sekarang. Biar nggak gangguin Mas Edi lagi. Bismillah. Siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bentar, Mas Aldi, diam dulu. Ini saya tadi cuman ingin menghapus sisa memori yang buat Mas Aldi jadi ketakutan. Tapi nggak semuanya Mas, saya hanya meringankan saja. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, Mbak Novi pacar Mas Ali sekarang dia udah tenang beserta anaknya. Dan ini sebenarnya saya ingin tanya Mas, kan Mas Ali ini kan membunuh Mbak Novi di sekitar sini kan? Iya, Mas. Itu jenazahnya gimana Mas? Kok sampai sekarang Mas Ali masih bisa berkeliaran seperti ini Mas? Saya jelaskan. Setelah saya membunuh dia itu, Mas, saya itu tinggalkan jasad Novi itu di sini, Mas, di sekitaran sini, Mas. Terus setelah selang kurang lebih 2 hari, Mas, saya kembali lagi ke sini, Mas. Siapa tahu tidak ada yang menemukan jasad pacar saya itu, Mas, Novi. Berarti Mas Ali gelisah, takut ketahuan. Iya, Mas, tapi dalam hati saya juga saya merasa kasihan, Mas. Mulai ada penyesalan, Mas. Dan saya kembali ke sini, jasadnya sudah nggak ada, Mas. Dan saya kira sudah mungkin diambil dari warga sini, tapi kalau diambil saya itu belum jadi buronan gitu loh, Mas. Dan setelah kejadian ini saya janji, Mas, saya akan meminta maaf kepada keluarga dari pacar saya, Mas. Akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi, Mas. Yaitu udah jadi resiko dari Mas Ali sendiri ya. Mas Ali udah tanggung jawab, kalau enggak Mbak Novi tadi, Novita ya Mas, sama anak Mas ini bisa nggak tenang lagi di sana Mas. Mungkin bisa mengganggu Mas Ali lagi.
Dan ini buat teman-teman di rumah ya, saya juga di sini nggak bermaksud untuk membela Mas Aldi karena perilaku Mas Ali dan Bonavita almarhum itu emang udah salah dari awal karena mereka itu udah melakukan perbuatan zina ya. Dan di sini saya juga ingin bilang ke teman-teman bahwa sebenarnya kan kalau kalian beragama Islam, pacaran itu emang udah dilarang dari awalnya. Jadi di sini saya nggak bermaksud untuk membenarkan mereka berdua. Dan buat teman-teman pesannya dari saya, kalau semisal kalian nggak bisa menahan nafsu, ataupun kalau kalian melihat pacar kalian atau wanita lain kalian itu nafsunya nggak terkontrol, lebih baik kalian nggak usah lihat, kalian nggak usah pacaran dengan pacar kalian. Takutnya kejadian seperti yang terjadi sama Mas Aldi ini, kebablasan hingga berhubungan suami istri atau zina. Itu satu bahaya teman-teman, karena dosanya sangat besar sekali. Dan ini buat Mas Aldi, karena jenazahnya belum ditemukan ya sampai sekarang, Iya mas. nanti Mas Aldi harus menyerahkan diri kepada keluarganya. Itu keputusan itu saya nggak tahu dari keluarga sendiri ya, karena itu bukan urusan saya. Yang penting saya di sini udah bantu Mas Aldi, dan saya harap Mas Aldi harus bertanggung jawab. Nggak usah takut, nggak usah kabur. Iya mas. Ingat itu Mas. Saya sudah siap mas. Ya. Dan ini buat teman-teman di rumah ya, ambil pelajaran dari kejadian ini, ambil hikmahnya, dan buang sisi negatifnya, tapi ambil yang positif. Ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ya, buat contoh juga bahwa pergaulan bebas bisa mengakibatkan hal yang buruk. Contohnya Mas Ali sendiri. Dan buat teman-teman di rumah, ini mungkin udah dulu ya, karena sepertinya mau hujan lagi. Dan saya juga harus segera mengantarkan Mas Ali lagi ke rumahnya biar urusan Mas Ali biar cepat selesai. Mas Ali, jangan takut ya, Iya mas. jangan kabur. Baik, buat teman-teman di rumah, mungkin penelusuran akan saya cukupkan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip iklannya supaya bisa mendukung kami untuk menolong orang yang lebih banyak. Baik, ayo Mas, kita antar Mas Edi pulang. Iya mas. Ayo Mas Edi, ayo teman-teman.